Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 IKMB, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan memaparkan laporan hasil survei kami terkait pengelolaan sanitasi lingkungan pemukiman lahan basah di daerah luar Sumatera Selatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ananda Hoirunisa Dewanti Pitaloka, yang kedua Auri Wilialdo, yang ketiga Indra Bayu, yang keempat Mauizatul Hasanah, yang kelima Mutia Rahmadianti, dan yang keenam Yohana Agustina Simbolon. Survei kelompok kami dilakukan di daerah luar Sumatera Selatan yang tersebar di berbagai wilayah sesuai dengan domisili kami masing-masing, seperti di Ujung Gading Pasaman Barat Sumatera Barat, Telanai Pura Jambi, Tanggamus Lampung, Lampung Selatan Lampung, dan yang terakhir di Pringsewu Lampung. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan lahan basah? Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik yang bersifat permanen atau menetap, atau yang bersifat musiman, baik berupa air yang diam maupun air yang mengalir. Berikut ini kami sajikan hasil survei yang telah dilakukan. Hasil survei yang pertama yakni karakteristik responden. Responden yang diambil pada survei ini kebanyakan berasal dari responden dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, yakni sebanyak 40% dari total responden, diikuti dengan sekolah dasar sebanyak 25%, perguruan tinggi 16,7%, sekolah menengah pertama 15%, hingga responden yang tidak bersekolah sebanyak 3,3%. Posisi responden dalam keluarga adalah istri atau sebanyak 38,3% dari total responden, sebagai anak 30%, dan sebagai suami 30%, serta keluarga lainnya senilai 1%. Selain berdasarkan tingkat pendidikan dan posisi responden dalam keluarga, karakteristik responden juga dibedakan berdasarkan jenis pemukiman lahan basahnya. Jenis pemukiman lahan basah yang disurvei sebanyak 50% dari total responden adalah sungai, sebanyak 33,3% dari total responden dengan jenis pemukiman lahan basah berupa sawah, dan yang terakhir atau sekitar 16,7% dari total responden yakni jenis pemukiman lahan basah di pesisir pantai. Hasil survei yang selanjutnya adalah observasi lingkungan rumah. Dari total 60 responden yang telah kami survei, bentuk atap rumah kebanyakan berasal dari bahan tanah liat atau sekitar 58,3%. Dan sisanya adalah seng sebanyak 35%. Rumah yang dilengkapi dengan plafon hanya sekitar 60% dari total responden. Bahan dinding rumah responden dari bahan bata sebanyak 80%, dan yang berlantaikan keramik hanya sekitar 55% dari total responden. Berikutnya mengenai observasi sumber air bersih. Sekitar 85% sumber air bersih yang digunakan responden berasal dari sumur gali dengan atau tanpa pompa dan merupakan kepemilikan sendiri, dengan karakteristik air yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Selanjutnya, hasil survei mengenai observasi lingkungan tempat tinggal. Dari hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden membuang sampah setiap harinya atau sekitar 83,3% responden membuang sampah setiap hari.
mayoritas masyarakat memilih untuk mengumpulkan sampah terlebih dahulu, lalu membakarnya. 95% responden memiliki tempat sampah sendiri. Akan tetapi, dari kebanyakan responden atau sekitar 83,3% memiliki tempat sampah yang tidak permanen. Dan sebanyak 66,7% sarana pembuangan sampahnya ini tidak kuat serta mudah rusak. Dari kebanyakan responden atau senilai 81,7% juga hanya memiliki tempat sampah yang tidak tertutup. Selanjutnya adalah kondisi jamban. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 98,3% jamban merupakan kepemilikan sendiri, dengan 85% diantaranya menggunakan jamban berjenis leher angsa. Rata-rata jamban dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. Dari keseluruhan responden, 61,7% diantaranya memiliki jamban yang tidak berjarak kurang dari 10 meter dari sumber air bersih. Rata-rata lantai jamban kedap air dan tidak licin, serta terdapat tempat pembuangan air bekas ke saluran pembuangan air limbah. Dan sebanyak 93,3% responden memiliki air bersih yang cukup. Selanjutnya adalah kerawanan bencana. Dari keseluruhan responden, 66,7% diantaranya mengaku wilayah mereka tidak rawan bencana banjir. Dan sebanyak 85% responden juga mengatakan bahwa wilayah mereka tidak ada bencana kabut asap, baik yang ditimbulkan oleh kebakaran maupun faktor lainnya. Selanjutnya yaitu variabel kondisi kesehatan. Berdasarkan hasil survei, 58,3% responden memiliki keluarga yang sakit dalam 1 tahun terakhir. 50% responden mengaku mengalami gangguan pernafasan dalam 1 tahun terakhir. 70% responden tidak merasa mengalami gangguan pencernaan, tetapi sebanyak 71,7% mengaku mengalami gangguan kulit. Kebanyakan anggota keluarga tidak pernah terinfeksi COVID-19. Hal ini dikarenakan mayoritas anggota keluarga responden sudah divaksinasi COVID-19. Selanjutnya yaitu variabel perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hasil survei, 58,3% anggota keluarga responden selalu menerapkan cuci tangan. Di masa pandemi ini, terkadang responden menerapkan social distancing. 73,3% mengaku selalu menerapkan pemakaian masker dan langsung mandi atau ganti baju sehabis dari luar rumah. Sebanyak 65% mengupayakan pemberantasan jentik nyamuk. 53,3% konsisten mengkonsumsi buah dan sayur. 78,3% selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari, seperti membersihkan rumah atau bekerja. Sebanyak 66,7% memiliki anggota keluarga yang merokok. Dan 53,3% responden mengaku mendapatkan informasi kesehatan melalui ponsel dan kebanyakan mengakses informasi secara mandiri. Sekian laporan hasil survei kelompok kami terkait pengelolaan sanitasi lingkungan di pemukiman lahan basah pada daerah luar Sumatera Selatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.